Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ya, yang dimana kita akan menghadapi Australia, dan pertandingannya itu sebelum buka puasa, jadi nontonnya harus meredam rasa emosi, ya. Jadi kata-kata sumpah serapah agar dicegah dulu. Dan pastinya sih, ya kalau ditanya ekspektasi, ya nggak ada toleransi lagi. Kalau udah membuat keputusan mengganti pelatih yang lebih baik, komposisi pemain pun juga nggak banyak berubah. Justru ada pemain baru datang, kualitas pemain juga nggak beda jauh menurut secara individu, ya. Harusnya sih bisa mencuri angka, ya. Mencuri angka, dan kayaknya sih tuntutannya kemenangan gitu, ya. Tapi kita pastikan saja nanti. Oke, jadi gini, gue ada beberapa berita yang mau coba gue sharing. Jadi kemarin ada podcastnya David Ornstein, ya. Jadi di podcast bersama dengan ada Andy Mitten juga kalau nggak salah. Nah, ini podcastnya itu mengatakan bahwa ada rumor mengenai pertukaran antara Victor Osimhen dengan Rasmus Højlund, karena si Victor Osimhen ini kan mau kembali ke Napoli, tapi kan Napoli nggak berniat untuk menerimanya kembali gitu. Nah, ada wacana dan ada berita-berita yang mengatakan ya udah mungkin ditukar. Jadi Rasmus Højlund yang ke Italia, karena kan dia juga dari Liga Italia, Osimhen yang ke Manchester United. Cuman si Ornstein sendiri bilang, ya dia berpikir logis dan sistematis juga sih. Kayaknya hal itu sangat sulit terrealisasi. Disebabkan kenapa? Ya lo untuk apa beli pemain muda Højlund ya 70 juta pound plus gitu, tapi hanya untuk lo tuker gitu, hanya lo untuk lo switch gitu. Kayaknya sih kalau lo membawa striker yang istilahnya peak ya di masa-masa lagi hebat-hebatnya, itu emang susah dengan keadaan Manchester United saat ini. Walaupun gue pernah membahas bahwa ya Manchester United itu sebenarnya kalau urusan striker itu dia beli striker jadi gitu, ya. Beli striker jadi. Cuma di saat seperti ini dengan keadaan keuangan dan juga ada faktor Højlund yang masih muda yang lo juga beli mahal, kayaknya hal itu susah untuk direalisasikan. Lebih baik mereka atau Amorim dan tim membangun tim untuk di sekitarnya Højlund gitu. Karena Højlund ini kan masih 21 tahun. Ya, ada yang bilang lo ngomongin Gyökeres. Nah, Gyökeres aja umur 21 masih main di Coventry gitu, masih di divisi 3, divisi 2 ya. Divisi 2 atau divisi 1 Liga Inggris. Jadi sebenarnya ya walaupun dengan berbagai kritikan, nyinyiran gitu ya. Ya apalagi media Inggris kan, kalau pemain non Inggris itu udah pasti sasaran tembak gitu. Nah, jadi karena ini udah dibeli mahal, ya lebih baik dikembangin gitu. Sekarang tinggal tergantung Højlundnya aja nih, gimana dia bisa memutarbalikkan segala omongan ya fans media yang meragukan dia gitu sih. Ya jadi kalau di FM sih gue beli tuh udah dari musim pertama Victor Osimhen. Cuman kan sekali lagi ini kan bukan games ya, ini adalah fakta kehidupan nyata, nggak bisa kita samakan dengan di games di FM gitu. Kita lihat saja, tapi segala macam bisa ada perubahan ya. Kalau Osimhen yang memang berniat mau Manchester United dan dia bersedia, ya nggak apa-apa deh, gue jadi backup atau gimana, misal pasti sih nggak bakal mau. Nah, apalagi ingat, ini kan mau Piala Dunia, biasanya pemain tuh harus sangat hati-hati memilih klub.
Di dalam podcast itu juga David Ornstein mengatakan bahwa sepertinya Manchester United sih lebih berpikir untuk pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda yang akan masuk dalam tim karena ini proyeknya jangka panjang. Nah, ini ada salah satu rumor ya, tapi bukan dari David Ornstein. Ini rumor di beberapa media yang mengatakan bahwa ada ketertarikan Manchester United terhadap Job Bellingham. Jadi Job Bellingham ini adalah adik dari Jude Bellingham, pemain Real Madrid yang hampir aja masuk ke Manchester United zamannya Ole tuh. Nah, jadi si Job Bellingham ini dikatakan adalah calon pengganti ideal jika Kobbie Mainoo meninggalkan Manchester United. Ya gue jujur sih belum pernah nonton Job Bellingham ini main ya, karena di Sunderland gitu, di Championship. Tapi kalau ngelihat dari atribut ini ya, pemain ya, atributnya dia ya, mukanya mirip lagi sama Jude Bellingham. Harga sih menurut Transfermarkt 18 juta euro. Tinggi badan 191, tinggi juga ya. Umur saat ini 19 tahun. Nah, kalau ngeliat posisinya, dia itu adalah central midfielder, bisa menjadi attacking midfielder, bisa juga menjadi defensive midfielder. Ya, kalau ngeliat posisi kayak begini nih, hampir mirip banget dengan abangnya gitu loh, Jude Bellingham. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan ya permainannya mirip Jude Bellingham, permainannya ya. Kalau urusan skill, bakat, lagi bakat, kalau bahkan alami itu, ya, itu biasanya orang bisa beda-beda gitu. Skillnya, instingnya, visinya, nah itu yang pasti sih ada bedanya. Tapi kalau secara fisik, secara posisi sama kayak Jude Bellingham abangnya. Nah, si Job Bellingham ini saat ini bermain di Sunderland, dikatakan akan menjadi pengganti yang ideal jika Kobbie Mainoo cabut dari Manchester United. Nah, kalau menurut United itu sih ya sah-sah aja, semua berita itu selalu bisa aja digembosin ya. Sekali lagi kan, permainan agent, permainan media. Nah, ini yang lu juga harus berhati-hati. Tapi kalau melihat bahwa nanti musim depan pun kita bisa kehilangan Christian Eriksen, bisa kehilangan Casemiro, ya masuk akal aja kalau memang Manchester United mau ambil pemain tengah lagi. Tapi apakah itu Job Bellingham? Apakah Job Bellingham ini dilihat cocok dengan skemanya Ruben Amorim, cocok dengan gaya bermainnya Ruben Amorim? Ini yang mesti nanti scoutingnya. Kalau ngomongin statistik, angka, ya main di Sunderland mah, di Championship mah orang akan kelihatan bagus ya. Pas complexionnya 84,9%, progressive passingnya 4,56, successful tackle-nya ya hampir 1, touch per opposition area 2, ya gitu-gitu. Ya nggak bisa ngeliat. Nanti kita lihatnya nanti kalau dia emang cocok. Tapi kan scoutingnya Ruben Amorim kan pasti bakal lihat kayak Patrick Dorgu lah. Ruben Amorim juga ternyata udah ngamatin, oh nih anak cocok. Oke. Berita selanjutnya adalah dari Laurie Whitwell ya. Laurie Whitwell ini mengatakan bahwa kemarin dia tuh ada di Carrington. Jadi kalau Laurie Whitwell itu jurnalis yang ya istilahnya dipercaya lah ya oleh Manchester United, karena dia juga kredibilitasnya bagus, memberitakan hal yang benar-benar, bukan kayak siapa tuh Manchester Evening News tuh, Samuel Luckhurst. Dia boleh tuh, sering tuh dia ada di Carrington. Dia melihat bahwa Eden Haven di Carrington nggak pakai penyangga kaki. Wah, ini berita bagus nih. Jadi bisa kemungkinan ya 2 minggu ini selama jeda internasional untuk pemulihan, ya semoga sampai nanti setelah jeda internasional selesai dia bisa kembali lagi ke tim untuk
untuk membantu tim lah. Karena menurut gua sih saat ini ya dia bisa diandalkan gitu loh. Apalagi sektor back tengah kiri kita setelah Lisandro Martinez itu cedera sampai ya masih 3 bulan lagi, ya, dia bisa menjadi solusi. Jadi ini berita yang bagus untuk para fans dan juga Manchester United. Ya. Jadi 2 minggu ini juga dia nggak dipanggil di timnas. Semoga pemulihannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa terus memperkuat tim Manchester United sampai akhir musim ya. Itu aja dulu beberapa berita yang mau coba gue sampaikan. Nanti setelah lagi kita lihat hasilnya. Semoga Indonesia menang. Oke? 2-0 lah. Ya mungkin kalau pas tayang ini udah lagi main kali. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.